Halo, perkenalkan, saya Anjeli dan rekan saya Kristi. Kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Prediksi Gempa di Indonesia berbasis data historis dan mesin learning. Proyek ini merupakan bentuk kontribusi kami dalam menerapkan teknologi untuk mitigasi bencana di Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan data untuk prediksi dini bencana alam. Yang berikutnya itu kita masuk ke bagian file data.cleaner.py. Kita mulai dengan mengimpor library Pandas yang digunakan untuk membaca dan manipulasi data dalam format tabel atau data frame. Lalu selanjutnya itu kita membaca file CSV bernama gempa.csv. Kita pastikan juga nama kolom berisi dari spasi yang tidak diperlukan. Setelah itu, kita memilih hanya kolom-kolom penting yang digunakan untuk analisis dan klasifikasi seperti magnitudo, kedalaman, lokasi, hingga kategori gempa. Lalu di sini ada df.drop.na. Baris yang memiliki nilai kosong dihapus agar tidak menyebabkan error saat model dilatih. Dan data tersebut akan siap digunakan oleh model. Lalu di sini ada if name sama dengan main. Ini digunakan untuk menambahkan baris ini agar berfungsi. Jadi di sini kita sudah memiliki file preprocess, di mana file ini untuk membersihkan dataset yaitu gempa clean yang tadi sudah dibersihkan di data cleaner untuk belajar membuat AI. Pertama, di baris pertama yaitu ada import pandas SPD, yaitu untuk membaca tabel data pada Excel, yaitu pada gempa clean CSV. Lalu bawahnya yaitu nomor 2 yaitu ada import joblib. Nah, fungsinya ini itu untuk menyimpan alat bersih data. Lalu di bawahnya yang ketiga ada from scalar pre-processing import standard scalar lab encoder. Ini fungsinya adalah alat buat bersihin angka dan kata. Lalu di bawahnya yaitu ada diff processor data. Atau ini adalah sebuah fungsinya yaitu diff processor data dengan inisialisasi nama prosesor data menjadi df. Nah, df sama dengan df.tripon kurung buka kurung tutup ini untuk membuang data yang hilang atau missing value. Yang di bawahnya yaitu ada df year, month, dan day. Ini untuk membuat kolom baru dari tanggal, yaitu memisahkan tanggal menjadi tahun, bulan, hari supaya menjadi mudah untuk dibaca. Lalu yang bawahnya ada encoder. Di sini pada fungsi ini itu lalu ini di bagian file train.py-nya. Di file train.py ini merupakan isi kode untuk membuat otak komputer atau model yang bisa memprediksi gempa atau tsunami. Nah, di sini pada baris pertama yaitu ada import library yang diperlukan. Ini ada beberapa import. Yang pertama ada import pandas untuk memanipulasi data, ada numpy untuk operasi numerik, joblib untuk menyimpan model processing, dan matplotlib pyplot untuk visualisasi. Lalu juga ada from scalar model selection, yaitu untuk membagi data.
Lalu selanjutnya juga ada scalar processing untuk pre-processing from TensorFlow Crash Model Import Sequence. Dan juga ada TensorFlow Crash Callback, yaitu untuk menghentikan training jika tidak membaik. Terus ada to categorical untuk mengubah target ke one hot encoding. Di sini yang pertama ada df, yaitu untuk menyimpan daftar fitur, future columns, dan futures PKL. Lalu data dikomplikasi. Ini menggunakan optimizer Adam dan juga loss function untuk multi-class, yaitu menggunakan categorical cross-centophory. Lalu ada matrix juga untuk mencari akurasi atau matrix evaluasi. Lalu di sini kita melatih model, yaitu callback untuk early stopping, di mana monitor file loss saat kita mencari epoch itu akan diberhentikan jika saat mencari epoch ini data evaluasi model, yaitu membuat plot untuk menampilkan grafik setelah kita mencari epoch, yang dimana epochnya itu pertama kita menginisialisasikan yaitu 100 epoch, namun berhenti di 50-an epoch, dan dengan akurasinya yaitu 92,50%. Dan grafiknya itu memunculkan juga bahwa epochnya itu berjalan dengan akurat, bahwa grafiknya itu semakin menurun, tidak semakin naik. Lalu lanjut yaitu untuk mengevaluasi model dengan data tes. Lalu yaitu menyimpan model dan processing, menyimpan model, menyimpan scalar, menyimpan encoder, dan menyimpan data fitur. Lalu proses penyimpanannya nanti juga akan memunculkan dari grafik setelah pencarian epoch. Ini kita melatih epoch lagi, awalnya itu ini dengan akurasi 91,50 menjadi naik lagi yaitu 92 saat kita cari epoch lagi, dan terbukti bahwa akurasinya tepat karena grafiknya bukan semakin naik melainkan semakin menurun. Langkah berikutnya adalah membangun dan menjalankan sistem prediksi berbasis web. Untuk itu, kami menggunakan framework Plex dalam file bernama app.py. File ini berperan sebagai penghubung antar model machine learning yang sudah dilatih dengan antarmuka pengguna yang berbasis web. Di dalamnya terdapat struktur lengkap untuk memuat model, proses input dari pengguna, serta mengembalikan hasil prediksi ke tampilan web. Yang pertama itu kita mulai dari import library. Kita mengimport semua pustaka yang dibutuhkan. Plex digunakan untuk membuat aplikasi web. Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi data, serta TensorFlow Crash kita gunakan untuk membangun model neural network. Ada juga bagian joblib untuk menyimpan dan memuat pre-processing model. Lalu di sini ada inisialisasi aplikasi Plex yang menjadi inti dari web server kami. Lalu di bagian ini ada fungsi Intellizer Model. Ini bertugas membaca data dari file CSV dari sistem kami, di mana di sistem ini kami membuat pendeteksi gempa bumi di masa lalu. Untuk saat ini kami mencari deteksi gempa di masa lalu menggunakan dataset
yaitu gempa ini, gempa.csv. Di sini untuk codingan tampilannya kita menggunakan Flash. Jadi jika diskenarikan kerja sistem ini, yaitu pertama, membersihkan data mentah dari cleaner, lalu menyimpan data untuk processing AI, lalu melatih AI sampai pintar menggunakan train, lalu menyalakan server menggunakan app atau app, lalu untuk menampilkannya menjadi sebuah website ke user, yaitu menggunakan index HTML. Lalu user isi form, lalu data akan dikirim melalui server AI dan menganalisis, lalu hasilnya akan dikembalikan untuk menampilkan website. Berikut implementasi untuk codingannya, untuk tampilannya, tampilan sistemnya. Untuk pertama, kita akan menginputkan data ini sesuai dengan datasetnya yang ada yang sudah baru, yang sudah dibersihkan. Misal kita menggunakan ini dengan prediksi akhir, yaitu targetnya sama dengan 0, artinya gempa tidak terlalu serius atau tidak cukup membahayakan. Kita masukkan 4 bulan 11 2008 dengan kedalaman 20 km. Lalu untuk magnitudonya kita tetap ke 4,5 skala Richter. Dan untuk Pascal-nya kita pakai 10. Dan musimnya waktu itu di dataset musim hujan, dan periode waktunya atau kapan peristiwa itu terjadi yaitu pada malam hari. Maka kita prediksi, maka ia akan memproses dan mencari datanya melalui dataset yang sudah kita cari menggunakan train ini, lalu dimasukkan ke sini, lalu indeks mengambil dari app ini, dan hasilnya benar, ada terjadi gempa, yaitu gempa kecil, sama dengan datasetnya, terjadi gempa dengan targetnya itu 0, yang berarti gempanya tidak terlalu besar. Dan ini ada perintah himbauan juga. Lalu jika kita masukkan tahunnya 2025, maka sistem akan memprediksi bahwa tidak terjadi gempa, karena dataset ini itu dataset dari tahun 2008 sampai 2024, belum ada sampai 2025. Seperti itu. Jadi sekian presentasi pembelajaran dari kami, yaitu mengenai sistem prediksi gempa bumi menggunakan ANN atau jaringan saraf tiruan.